Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Syadik, asal Kabupaten Bantaeng, profesi sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu tentang soal-soal ujian akhir semester yang ada di Syam Oke. Baiklah, yang pertama yaitu kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Sedangkan kebijakan bisnis adalah studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan bisnis. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan bisnis yang ada di suatu perusahaan, sehingga perusahaan perlu melakukan analisis strategis dan menetapkan tujuan sebelum menetapkan kebijakan strategisnya. Spulberg menjelaskan bahwa tujuan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan bisnis. Suatu organisasi bisnis harus melakukan pengamatan dan analisis lingkungan, baik eksternal maupun internal, sebelum menetapkan kebijakan. Oleh karena itu, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan. Faktor lainnya adalah visi, misi, serta kepentingan para pemangku kepentingan stakeholder. Seperti yang kita ketahui, para pemangku stakeholder dalam bisnis dapat bersifat eksternal maupun internal. Yang ketiga adalah maksud, strategi, dan kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pemimpin perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Tujuan jenjang tersebut merupakan landasan dalam menentukan tujuan pada level yang lebih bawah. Oleh karena itu, keterkaitan masing-masing level strategis merupakan mata rantai kerangka berpikir strategis para eksekutif perusahaan yang memiliki visi yang jelas tentang arah masa depan organisasi. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa manajemen strategi dan kebijakan bisnis bisa diartikan sebagai aktivitas terpadu dan komprehensif untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi bisnis agar masa depan perusahaan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Yang keempat, landasan penetapan arah perusahaan. Ada 3, yaitu visi perusahaan. Pada umumnya, visi merupakan sebuah cara pandang sebuah organisasi terhadap harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ada 2 aspek penting dalam suatu visi, yaitu aspek bentuk berupa bahasa visi, aspek substansi yaitu lingkup isi visi. Yang kedua, misi perusahaan. Misi perusahaan semakna dengan usaha, kegiatan, tindakan yang strategis dan merupakan tugas satuan yang mendukung tugas kerja organisasi. Yang ketiga, strategi. Menurut Pierce Robinson, strategi adalah rencana main suatu perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan di mana ia harus bersaing menghadapi lawan dan dengan maksud dan tujuan untuk apa. Menurut Lynch, seperti yang dikutip oleh Wibisono, strategi perusahaan yang merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Yang kelima, hubungan antara visi perusahaan dan strategi perusahaan. Visi, misi, dan tujuan perusahaan mempunyai korelasi dengan strategi perusahaan. Korelasi ini dapat dilihat dari peran visi yang mencerminkan alasan kuat tentang keberadaan suatu perusahaan. Misi yang merupakan pernyataan manajemen mengenai gambaran seluruh perusahaan, sedangkan tujuan merupakan pernyataan yang berhubungan dengan standar produksi, pasar, dan keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dari ketiga instrumen ini akan menghasilkan suatu strategi perusahaan yang meliputi bauran produk, target pelanggan, metode produksi, dan berbagai keputusan-keputusan manajerial lainnya.
Selanjutnya yang keenam, definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Proses di mana perencanaan strategi, mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Selanjutnya, yang ketujuh, saya akan menampilkan terlebih dahulu contoh fenomena yang berkaitan dengan strategi pemasaran. Jadi, strategi pemasaran adalah serangkaian rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat, sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satunya adalah produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun, pada intinya, strategi pemasaran menjawab tentang bagaimana caranya agar suatu produk laku di pasaran. Nah, pada fenomena tersebut, ada beberapa strategi yang sangat efektif diterapkan, yaitu memanfaatkan mesin pencarian Google, membuka program afiliasi, menggunakan platform media sosial, menggunakan jasa influencer, dan lain-lain. Yang kedelapan, sebelum itu saya akan menampilkan sebuah pikir. Menurut saya, dalam memulai bisnis perlu adanya strategi bisnis yang diterapkan dalam sebuah usaha atau perusahaan. Dalam strategi kita pun perlu mengendalikan usaha agar tepat sasaran. Setelah menentukan strategi dan telah mengendalikan usaha, kita perlu melakukan evaluasi agar dapat melihat kesalahan-kesalahan serta apa yang perlu dilakukan ke depannya agar usaha tepat pada strategi yang kita buat di awal.